Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Mana tadi perjalanan dari rumah ke sekolah? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi ada masuk ke kelas sebentar? Ada, Bu. Ada gurunya? Ada. Ada. Baiklah. Ini ibu panggilkan kamu ke sini untuk bisa membimbing kamu, dan di sini cuma kita berdua. Baiklah. Sudah siap untuk memulainya? Sudah, Bu. Sudah aman? Aman. Aman. Refleksnya yang bagus ya. Tentram kan? Tentram. Nggak ada rasa takut? Tidak. Anggap aja ibu ini kawan kamu, ya? Iya. Ya, baik. Kita sekarang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ibu harap kamu di sini tenang, aman, dan mengungkapkan semua apa yang ingin kamu ungkapkan itu dengan penuh dengan semangat, ya. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa ragu-ragu. Bisa kan? Bisa. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah. Semangat nggak? Semangat. Alhamdulillah. Kamu harus semangat. Kamu itu anak yang pintar, anak yang solehah. Jadi nggak ada rasa yang membuat kamu tidak semangat, ya. Belajar di sini kita harus punya energi, ya kan? Nah, jadi di sini kamu betul-betul harus semangat dalam tahap belajar di sekolah, dalam tahap penyesuaian diri kamu di sekolah. Nah, kamu kan pasti bisa, ya kan? Kamu pasti bisa. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukan hal yang membuat kamu itu bisa gitu. Apa yang kamu inginkan yang positifnya, insya Allah itu kalau kamu mampu, kalau kamu menjalankan dengan baik pasti bisa. Baiklah, sebelum kamu mengungkapkan perasaan yang ada pada diri kamu tadi, nanti kamu duduk di sini harus tenang, memikirkan apa, bagaimana caranya itu harus membuat kamu nyaman, lebih rileks, ya, supaya kamu bisa mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan. Baiklah, di sini ibu akan memberikan kenapa tujuan dari bimbingan kamu pada hari ini. Kenapa ibu memanggil kamu untuk bimbingan ini, supaya nanti kamu bisa tahu untuk tujuan bimbingan ini untuk bisa membuat kamu itu berubah dari sifat kamu, dari tingkah kamu yang sebelumnya, menjadikan karakteristik kamu yang bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Dan ini azas kerahasiaan antara kita berdua. Ibu tidak akan mengumbarkan apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu rasakan selama ini. Tidak akan ibu umbarkan ke guru-guru lain ataupun ke orang lain tanpa sepengetahuan diri kamu sendiri. Jadi ini akan menjadi rahasia kita berdua, dan kamu harus semangat dalam mengungkapkan semua perasaan-perasaan yang ada pada diri kamu. Karena selama ini ibu melihat kamu itu susah dalam menyesuaikan diri kamu di lingkungan sekolah. Jadi ada hal yang bisa ibu lihat dari kamu itu sering sendiri, ya kan? Dan ibu mau tahu kenapa hal itu bisa terjadi sama kamu. Biar kamu itu lebih semangat lagi, lebih energik lagi untuk belajar. Jadi kamu bisa mengungkapkan semuanya di sini. Ibu tidak akan mengumbar apapun yang kamu katakan sama ibu. Kamu sudah siap? Siap kan? Jangan ada rasa takut ya.
Oke, baiklah. Sekarang Ibu mau mendengar apa kisah yang kamu alami, apa yang kamu rasakan sehingga kamu bisa seperti ini. Coba ungkapkan perasaan. Kalau di lingkungan sekolah Bu, saya merasa bahwa saya tidak sesuai untuk mengikuti bergaul seperti teman-teman saya, karena di saat saya mendekati mereka itu perasaan saya mereka seakan-akan tidak menerima saya dengan keadaan bentuk saya seperti ini. Perasaan saya mereka tidak menerima saya sebagai temannya yang ingin bergabung ke dalam pertemanan itu. Maka dari itu saya tidak pernah bergaul dengan mereka karena perasaan saya mereka tidak menerima saya. Maka dari itu saya sendiri Bu. Itu apa perasaan kamu atau memang kamu lihat tingkah kawan kamu yang tidak bisa menerima kamu? Perasaan saya Bu. Perasaan kamu. Kamu pernah nggak mendekati kawan kamu? Pernah mendekati, namun dengan saya merasakan saya itu tidak cocok untuk masuk ke situ, otomatis saya menjauh dari mereka. Gitu. Perasaan kamu seperti tidak cocok untuk masuk ke dalam lingkungan mereka ataupun kawan-kawan kamu yang lainnya gitu. Nah, emang kamu ada masalah pribadi lain nggak selain itu? Ada Bu. Masalah apa? Masalah di rumah, seperti ayah sama mama saya tidak harmonis Bu, dan juga sering bertengkar, tidak akur. Saya dengan kakak sering bertengkar juga. Jadi kayak saya itu pemikiran banyak pemikiran. Jadi ketika saya di luar, saya kayak merasa saya itu nggak ada artinya jika saya mendekati mereka. Jadi perasaan saya mereka seperti tidak menerima saya. Perasaan kamu karena kamu punya permasalahan di rumah karena keluarga tidak harmonis dan orang tua kamu sering cekcok di rumah. Iya. Kamu bersama saudara-saudara kamu Juga seperti itu Bu, tidak akur. bagaimana tanggapan orang tua kamu di rumah kalau tidak akur? Tanggapan orang tua saya di rumah, jika misalkan kakak saya yang salah, itu didiamin gitu, tapi jika saya yang salah itu dimarahin. Jadi kayak saya mikir itu dikasih gitu. Jadi pemikiran saya tuh dalam keadaan mama sama saya itu susah untuk ngobrol ataupun saya curhat gitu sama mama, itu susah karena di saat saya yang salah itu nampak, di saat kakak saya salah itu tidak. Makanya saya juga tidak suka melihat kakak saya, sehingga saya tidak akur dengan karena mama saya tadi. Kamu beranggapan kalau orang tua itu pilih kasih. Iya. Kamu pernah nggak menggali-gali kenapa bisa seperti itu? Apa penyebab dari semua itu? Pernah nggak kamu berpikir? Kalau itu tidak pernah. Tidak pernah. Karena semua itu ada permasalahan pada diri kamu sendiri, sehingga kamu ke sekolah agak susah untuk masuk lagi ke ruang lingkup kawan-kawan kamu. Karena kamu merasa di rumah kamu seperti itu dan di luar sekolah pun kamu seperti itu. Ada nggak yang pernah kamu berbuat di luar batas, kalau kamu sudah tidak mampu lagi untuk menahan itu semua, pernah nggak kamu membuat di luar batas kewajaran, membuat tingkah bagaimana itu? Bu, dari kemarin saya juga sempat menangis jerit-jerit sampai memukul, dan saya hingga memukul kaca yang ada di depan saya karena melihat tubuh saya ini seperti postur tubuh ataupun saya ini yang di depan kaca nggak mampu untuk ada di dalam kawasan ini. Jadi saya berpikir, untuk apa saya ada di sini jika memang saya tidak dihargai oleh mereka, dan tanggapan yang seperti saya buat seperti itu kan tidak seperti harapan saya Bu. Itu cuma mungkin ada suatu sedikit perasaan kamu yang
seolah-olah orang itu tidak suka dengan kamu, seolah-olah kamu itu merasa tidak dihargai, ya. Iya, Bu. Jadi berarti sesuai itulah kamu susah untuk memberikan positif kepada kawan kamu, dan kamu susah untuk menyelesaikan diri kamu kepada kawan kamu, karena ada hal-hal lain juga yang membuat kamu yang paling parah itu apa? Penyebabnya apa? Di saat Membuat kamu, masalah yang membuat kamu itu yang memang betul-betul nggak sanggup kamu hadapi, itu masalah yang di mana? Apakah yang di sekolah, apakah yang di rumah? yang di rumah, Bu. Masalah yang di rumah yang membuat kamu itu tertekan, Iya. sehingga kamu menyendiri dan tidak bisa menyelesaikan diri lagi kepada kawan-kawan kamu. Baiklah. Jadi kamu ingin nggak hal tersebut jangan terjadi pada diri kamu, sehingga kamu bisa berkawan lagi dengan kawan-kawan kamu. Ini, Bu. Baik. Kalau memang seperti itu adalah satu masalah yang kamu hadapi, ya kan? Kamu punya masalah pribadi di rumah tentang orang tua, tentang saudara-saudara kamu, dan sehingga kamu ke sekolah susah untuk menyesuaikan diri lagi bersama kawan-kawan kamu. Padahal itu adalah pemikiran kamu, seolah-olah kawan itu tidak menyukai kamu, tapi kamu tidak pernah berkomunikasi dengan kawan-kawan kamu. Coba sekarang kamu buang pikiran itu, buang pikiran yang negatif itu, dan dekatkan kamu kepada kawan-kawan kamu. Kalau ada kawan kamu yang ngajak kamu, ayo coba bergabung dengan mereka. Jadi hal-hal yang membuat rusak diri kita itulah pikiran kotor, pikiran yang negatif, itu akan merusak jiwa kita, yang membuat kita nggak akan sabar dengan menghadapi semua ujian-ujian ini. Dan kalau permasalahan orang tua kamu itu di rumah, itu kamu harus bijak dalam menanggapinya. Mungkin beliau ada permasalahan sendiri berdua, dan kamu sebagai anak juga harus ikut memberikan motivasi yang baik kepada orang tua dan kakak-kakak kamu. Jangan kamu membuat diri kamu yang merasa tidak dihargai, jangan membuat diri kamu itu seolah-olah kamu tuh tidak ada harga. Bukan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah pada diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita berpikir yang baik, insya Allah akan kembali yang baik. Dan jangan lupa berdoa. Tujuan hidup kita ini yaitu hidup menjadi orang yang lebih baik yang dari sebelumnya, ya kan? Jadi kalau ada satu permasalahan yang kamu hadapi dan kamu itu memendam sendiri, itu mungkin akan membuat kamu seperti ini. Kamu tidak mudah untuk bergaul, kamu tidak mudah untuk menyelesaikan diri kamu. Tapi dengan ada ungkapan seperti ini, ada satu kelegaan lah pada diri kamu. Nah, sehingga di sini ibu bisa memberikan jalan buat kamu, buang pikiran negatif kamu itu, supaya kamu bisa mudah untuk bergaul dengan kawan-kawan kamu, menyesuaikan diri kamu di lingkungan sekolah, baik di lingkungan di luar sekolah. Tapi yang positif, jangan ambil yang negatifnya, ambil yang baik-baiknya. Ya kan? Dan kita di sini berjalan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus tahu batas mana yang mampu kita jalani. Ini baik enggak? Ini buruk enggak? Kalau yang buruk jangan diikuti, ikutin yang baiknya. Jadi nggak ada pemikiran yang kawan itu tidak menghargai saya, kawan itu tidak suka sama saya, tidak ada. Itu cuma pikiran kita yang mengganggu diri kita. Karena kamu tidak pernah masuk ke dalam lingkungan kawan kamu, tidak bisa menyesuaikan diri kamu, sehingga kamu berpikir seperti itu. Nah, akhirnya yang rusak itu diri kamu. Jadi hal itu harus kamu buang. Jangan ada lagi pikiran yang seperti itu. Itulah jalan salah satunya supaya kamu bisa mengubahkan diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Pelan-pelan rubah itu sifat itu, rubah pemikiran itu yang positif, yang negatif itu kamu rubah semuanya. Yang seperti ibu bilang hari ini.
Dan itu tidak perlu gagal. Itu tidak mau kamu itu gagal dalam menghadapi semua cobaan yang ada pada diri kamu. Jalankan. Tapi ada satu masalah itu kamu buang dulu. Jangan kamu masukkan terus, kamu iniin terus dalam hati kamu, ini tidak pantas buat saya, ini tidak. Allah itu maha tahu apa yang kita inginkan. Allah itu tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi kamu harus lebih semangat lagi. Badai apapun yang telah menentang kamu, terlalu banyak badai itu, maka terlalu harus kamu bersemangat lagi untuk menghadapi badai itu. Nah, Ibu akan kasih lihat video buat kamu tentang bagaimana inspiratifnya untuk tidak takut mencoba dan tidak takut mencoba melalui badai-badai yang akan kamu hadapi. Coba kamu lihat video ini. Coba kamu lihat video inspirasi ini supaya kamu bisa lagi melihat bagaimana cara dia menghadang semua badai, tapi dia tetap semangat untuk menjalankan kehidupan dia, dan dia memasukkan pikiran-pikiran yang positif. Ya kan? Bagaimana dia melalui badai, tapi dia tetap bisa menyesuaikan diri dia. Lihat dia. Dihantam lagi, tapi dia langsung bangkit lagi dengan badai itu. Kan? Setelah kamu lihat tentang video ini, bagaimana tanggapan kamu tentang semua video ini? Apa yang bisa kamu petik dari video itu? Yang kamu petik dari video itu apa? Memberikan inspiratif yang bagaimana terhadap kamu? Tidak patah semangat. Tidak patah? Tidak patah semangat. Apa lagi? Tidak patah semangat untuk melakukan apa yang sudah dibutuhkan. Dan dia
kamu lihat kan videonya. Nah, bagaimana dia menghadang semua permasalahan yang ada terjadi pada diri dia. Dia Ya tidak kan? punya semangat untuk menghadapi ombak-ombak yang sudah datang kepada dia, dan dia juga melakukan agar dia bisa menangkal. Nah, karena dia mempunyai pikiran yang positif. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat dia rusak itu karena dari pikiran dia. Jadi dia selalu berpikir positif, berpikir yang membuat dia itu aku pasti bisa. Karena kenapa? Karena dia semangat, ya kan? Nah, itulah kenapa kita harus membuang semua pikiran-pikiran negatif pada diri kita. Kita tampilkan pikiran yang positif pada diri kita. Itu tujuannya. Tujuan dari video tadi. Nah, jadi kamu jangan merasa kalau kamu punya permasalahan di luar sana, kamu itu tidak bisa bangkit dari permasalahan itu. Tidak bisa. Jadi harus teruskan pikiran positif. Kalau aku punya masalah seperti ini, aku akan bisa menjadikan ini sebagai pelajaran dalam hidup aku, dan aku akan belajar menyesuaikan diri aku harus bisa semangat dalam belajar. Jadi aku harus memasukkan pikiran-pikiran yang baik pada diri aku sendiri. Jadi nggak ada pantang menyerah. Jadi makanya dari situlah kamu bisa mudah untuk menyesuaikan diri kamu terhadap lingkungan kamu, terhadap kawan-kawan kamu. Nah, jangan lagi melakukan hal yang di luar tidak wajar. Kayak seperti menjerit, menangis itu, memukul kepala kamu, memukul badan kamu. Nah, itu jangan pernah terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Dan ibu tidak mau kamu gagal dalam usaha ini. Karena ibu yakin kamu pasti bisa. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kenapa kemarin itu kamu tidak bisa? Karena kamu tidak bisa mengungkapkan semua permasalahan yang ada pada diri kamu. Sama siapa saya kamu mengungkapkan itu? Kamu tidak pernah mengungkapkan. Makanya kamu seperti ini, down. Akhirnya kamu beranggapan semua itu sudah tidak, seolah-olah sudah tidak bisa lagi kamu atasi. Padahal itu tidak. Inilah ujian dari Allah yang membuat kita lagi bersabar menghadapi dunia ini, bersabar menghadapi kehidupan ini. Ya, nah sekarang kamu harus bisa bangkit lagi, harus bisa merubah pikiran-pikiran baik kamu supaya kamu jadi lebih baik lagi. Buang semua pikiran itu. Jangan ada lagi pikiran yang beranggapan bahwa teman kamu tidak menyukai kamu. Buang semua pikiran bahwa orang tua kamu pilih kasih. Itu tidak semua. Belajar juga memperbaiki diri kamu, nak. Ya kan? Kita juga sebagai manusia harus banyak belajar juga tentang diri kita. Ada nggak kesalahan yang membuat orang lain tidak menyukai kita? Gitu. Karena semua manusia itu pasti berbuat salah. Gak ada manusia yang tidak berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, karena manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan kita pada diri kita. Kita selalu berdoa sama Allah, meminta yang terbaik bagi kita, meminta kehidupan kita kehidupan yang baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita mau. Dan Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena manusia itu terlalu banyak menginginkan, nak. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ingat aja, asal kamu mengingat Allah, insya Allah hati kamu tenang. Kamu tidak akan lagi merusak pikiran-pikiran kamu dengan pikiran yang negatif. Ya? Baiklah, sekarang Ibu akan kasih tugas buat kamu. Kamu bisa membaca tugas-tugas ini dan kamu bisa menilai sendiri bagaimana tanggapan kamu terhadap perilaku kamu yang telah kemarin-kemarin itu yang tidak bisa membuat kamu semangat. Coba kamu ungkapkan di sini. Dibaca dulu, baru nanti kamu tulis. Baiklah.
coba kamu buatkan jurnal di sini, kamu tulis bagaimana tanggapan kamu itu terhadap pembelajaran tentang diri kamu sendiri, tentang penyesuaian diri kamu. Setelah tadi ibu telah memberikan bimbingan ke kamu, kamu telah mengungkapkan bagaimana kamu bisa mengungkapkannya di sini. Coba satu lembar lagi. Di sini ibu nanti akan melihat lagi bagaimana kedepannya kamu bisa merubah diri kamu, menyesuaikan diri kamu lagi dengan lebih baik lagi terhadap kawan-kawan kamu. Ibu di sini akan nanti melihat lagi bagaimana cara kamu beraktivitas di sekolah lagi, biar ranking kamu, rapor kamu itu bagus. Ibu akan memantau kamu, dan kamu jangan segan-segan untuk menghadapi persoalan ini pada ibu. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau ungkap, silakan ungkapkan ke ibu. Ya, ibu akan merasa selalu ada sama kamu. Jangan pernah ragu lagi untuk mengungkapkan permasalahan kamu. Jadi yang lebih baik lagi. Bisa kan? Bisa Bu. Bisa, alhamdulillah. Dan sekarang ibu akan memberikan lagi motivasi buat kamu, biar kamu tuh lebih semangat lagi dalam menghadapi semua ujian-ujian ini. Yang pertama tadi, buang semua pikiran positif kamu. Setelah kamu buang semua pikiran-pikiran yang tidak baik itu, maka kamu masukkan pikiran yang positif kepada diri kamu, maka kamu akan berjalan dengan seperti yang kamu inginkan. Tidak ada hal buruk pada diri kamu. Tuh. Jadi ibu mengucapkan di sini, ibu sudah melihat kepuasan kamu dalam mengikuti bimbingan, dan ibu juga di sini mengucapkan terima kasih. Ibu di sini mengucapkan terima kasih banyak. Ibu di sini mengucapkan terima kasih banyak sama kamu karena telah mengikuti bimbingan ini, dan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan setelah itu ibu akan memberikan satu gift bagi kamu. Kamu harus berusaha menulis semua apa yang tidak kamu sukai dan apa yang kamu sukai, ya. Dan terima kasih banyak. Dan kita sekarang berdoa. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.